Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah langit Mesopotamia yang panas dan berdebu, sejarah bergerak menuju salah satu pertempuran paling menentukan dalam perjalanan umat Islam. Di Qadisiyah, dua kekuatan besar berhadapan. Di satu sisi berdiri Kekaisaran Sasanid Persia, imperium tua yang megah dan ditakuti. Di sisi lain berdiri pasukan muslimin dari Jazirah Arabia. Jumlahnya lebih kecil, perlengkapannya lebih sederhana, tetapi membawa keyakinan yang tidak mudah dipatahkan. Ini bukan sekedar perang antara dua pasukan. Ini adalah benturan antara kekuasaan lama yang mempertahankan kejayaannya melawan kekuatan baru yang bergerak dengan iman dan disiplin. Di padang Qadisiyah, kesombongan sebuah imperium akan diuji. Dan dari debu pertempuran itu, jalan menuju runtuhnya Persia mulai terbuka. Pada sekitar tahun 636 Masehi, Kaisar Yazdegerd yang ketiga menyadari bahwa ancaman pasukan muslimin bukan lagi gangguan kecil di perbatasan. Kekuasaan Persia mulai tertekan. Maka ia memerintahkan panglima besarnya, Rustam Farrokhzad, memimpin pasukan besar menghadapi kaum muslimin. Rustam bukan panglima biasa. Ia adalah jenderal berpengalaman dan simbol pertahanan terakhir kekaisaran. Di bawah komandonya dikumpulkan pasukan besar dengan baju zirah, kavaleri, pemanah, dan gajah-gajah perang. Gajah-gajah itu bukan hanya senjata fisik, tetapi juga senjata psikologis. Suara langkahnya mengguncang tanah. Tubuhnya membuat kuda-kuda lawan gentar. Di atas punggungnya, para pemanah siap menghujani musuh dengan anak panah. Sementara itu, pasukan muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Nabi yang mulia. Jumlah pasukannya jauh lebih sedikit dibandingkan Persia. Sa'ad sendiri saat itu sedang sakit, sehingga tidak bisa turun langsung bertempur. Ia memimpin dari tempat yang lebih tinggi, mengatur strategi, mengirim perintah, dan mengawasi jalannya perang. Dari Madinah, Khalifah Umar bin Khattab terus mengirimkan pesan. Pesannya bukan hanya tentang strategi perang, tetapi juga tentang keadaan hati. Umar mengingatkan bahwa kemenangan tidak datang semata-mata karena jumlah pasukan, tajamnya pedang, atau kuatnya kuda. Kemenangan datang karena pertolongan Allah. Sebelum perang pecah, kaum muslimin mengirim utusan kepada Rustam. Salah satu kisah paling terkenal adalah kedatangan Rib'i bin Amir ke kemah besar Panglima Persia. Ia datang dengan pakaian sederhana dan penampilan yang jauh dari kemewahan istana. Di hadapannya terbentang permadani mahal dan simbol kekayaan Persia. Namun Rib'i tidak datang sebagai orang yang rendah diri. Ia datang membawa misi besar. Ketika Rustam bertanya apa tujuan kaum muslimin datang ke tanah Persia, Rib'i menjawab bahwa Allah mengutus mereka untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan kepada Allah semata, dari sempitnya dunia menuju keluasannya, dan dari kezaliman menuju keadilan Islam. Kalimat itu bukan sekedar jawaban diplomasi, itu adalah pernyataan arah peradaban. Rustam mulai memahami bahwa orang-orang yang mereka hadapi bukan pasukan yang mudah dibeli dengan emas, atau ditakut-takuti dengan kematian. Negosiasi pun buntu. Jalan damai tidak tercapai. Maka pedang menjadi bahasa terakhir di Qadisiyah. Hari pertama pertempuran sangat berat bagi pasukan muslimin. Persia melepaskan gajah-gajah perang ke tengah medan. Kuda-kuda pasukan muslimin panik melihat makhluk raksasa yang belum pernah mereka hadapi. Barisan kavaleri terguncang. Formasi kacau. Dari atas punggung gajah, para pemanah Persia menghujani barisan muslimin dengan serangan mematikan. Hari itu menjadi ujian besar. Banyak prajurit muslimin gugur. Namun mereka tidak mundur sebagai pasukan yang hancur. Beberapa pejuang dari kabilah Arab mulai mencari cara untuk menghadapi gajah-gajah itu. Mereka menyerang bagian bawah, memotong tali perlengkapan, dan menjatuhkan para pemanah di atasnya. Walau kerugian besar, pasukan muslimin tetap bertahan hingga malam tiba. Keesokan harinya, harapan baru datang.
pasukan bantuan tiba dari arah Syam, dipimpin oleh Ka'ka bin Amr At-Tamimi, seorang pejuang yang terkenal cerdas dan berani. Kedatangannya membangkitkan semangat pasukan muslimin. Ia tidak hanya membawa tambahan kekuatan, tetapi juga membawa taktik yang mengubah suasana medan perang. Melihat gajah-gajah Persia sementara tidak diturunkan karena perlengkapannya rusak, Ka'ka memanfaatkan kesempatan itu. Ia memerintahkan unta-unta pasukan muslimin diberi tampilan menakutkan, sehingga kuda-kuda Persia panik saat melihatnya. Taktik ini membalikan tekanan psikologis. Jika sebelumnya kuda muslimin gentar melihat gajah Persia, kini kuda Persia kacau menghadapi unta-unta yang tampak asing. Pertempuran hari kedua berlangsung sengit. Duel demi duel terjadi. Pedang beradu, tombak menembus perisai. Darah mengalir di atas tanah Qadisiyah. Tetapi semangat pasukan muslimin semakin kuat. Mereka mulai memahami bahwa pasukan Persia bisa diguncang. Mereka tidak sekuat bayangan yang selama ini ditanamkan oleh nama besar kekaisaran. Pada hari ketiga, Persia kembali menurunkan gajah-gajah perang dengan perlindungan lebih rapat. Serangan itu kembali mengancam barisan muslimin. Gajah-gajah besar menerobos, merusak formasi, dan menciptakan ketakutan. Sa'ad bin Abi Waqqas segera memerintahkan agar gajah pemimpin diserang. Jika pemimpin itu tumbang, gajah-gajah lain akan kehilangan arah. Kokka dan para pejuang pemberani bergerak maju menembus bahaya. Mereka mengincar gajah utama dengan serangan beresiko. Dalam momen menentukan, mata gajah itu berhasil dilukai. Hewan raksasa itu mengamuk, kehilangan kendali, lalu berbalik arah. Kepanikan menyebar ke kawanan gajah lain. Mereka ikut mundur dan merusak barisan Persia sendiri. Saat gajah-gajah itu keluar dari medan, celah besar terbuka dalam formasi Persia. Pasukan muslimin segera memanfaatkannya. Mereka menekan lebih dalam, menyerang titik-titik penting, dan membuat pertahanan Persia semakin goyah. Namun pertempuran belum selesai. Malam setelah hari ketiga dikenal sebagai Lailat Al-Harir atau Malam Lolongan. Sepanjang malam, suara pedang, teriakan, dan jeritan memenuhi medan perang. Gelap membuat pasukan sulit membedakan arah. Banyak yang bertarung hanya dengan insting dan keberanian. Tubuh-tubuh lelah tetap bergerak. Bibir-bibir yang kering tetap berzikir. Qadisiyah menjadi lautan penderitaan, sekaligus saksi keteguhan iman. Ketika fajar hari keempat muncul, kedua pasukan berada dalam kelelahan berat. Namun, titik akhir semakin dekat. Saat pertempuran kembali berkobar, angin kencang bertiup dari arah barat. Debu dan pasir menghantam wajah pasukan Persia. Pandangan mereka terganggu. Barisan mereka kacau. Sementara pasukan muslimin berada dalam posisi lebih menguntungkan. Di tengah kekacauan itu, tenda komando Rustam terguncang. Pertahanan Persia mulai runtuh. Rustam berusaha menyelamatkan diri menuju arah sungai. Tetapi takdirnya berakhir di tengah kepanikan. Ia ditemukan dan dibunuh oleh seorang prajurit Muslim. Ketika kabar kematian Rustam menyebar, semangat pasukan Persia runtuh seketika. Panglima besar mereka telah gugur. Simbol kekuatan mereka telah jatuh. Pasukan yang sebelumnya tampak seperti tembok besi, kini tercerai-berai. Banyak yang lari menuju sungai. Banyak yang tenggelam karena beratnya baju zirah. Banyak pula yang tertinggal di medan perang. Qadisiyah akhirnya menjadi kemenangan besar bagi kaum muslimin. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer. Qadisiyah membuka jalan menuju wilayah Persia yang lebih luas. Setelah Qadisiyah, tulang punggung militer Persia patah. Imperium yang dulu terlihat tak tergoyahkan, mulai kehilangan pijakan sejarahnya. Namun pelajaran terbesar dari Qadisiyah bukan hanya tentang strategi,
jumlah pasukan, atau keberanian fisik. Kejayaan tidak selalu berada di pihak yang paling kaya, paling besar, atau paling lengkap senjatanya. Kejayaan sejati lahir dari keyakinan, keteguhan, ketaatan, dan tujuan yang lebih besar daripada sekedar merebut dunia. Di padang Kodisia, sejarah mencatat bahwa iman mampu mengalahkan rasa takut, disiplin mampu menahan kepanikan, dan kepemimpinan yang teguh mampu mengubah pasukan kecil menjadi gelombang besar yang mengguncang imperium. Inilah kisah Kodisia, kisah tentang runtuhnya kesombongan Persia, kisah tentang keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas dan para pejuang Islam, kisah tentang malam panjang, gajah-gajah perang, dan angin sejarah yang membawa perubahan besar bagi dunia. Semoga dari kisah ini, kita bukan hanya mengingat kemenangan, tetapi juga mengambil pelajaran bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada harta, jumlah, atau senjata, melainkan pada iman yang jujur, hati yang teguh, dan perjuangan yang dilakukan karena Allah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel Pelita Hati dengan menekan tombol suka, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.